Aceh seminggu jadi ibu kota Indonesia. Hampir terlupakan dari sejarah, bahwa Aceh pernah jadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Peristiwa fenomenal itu terjadi pada tahun 1948, ketika pasukan Belanda melancarkan agresi militer II terhadap Yogyakarta, yang pada waktu menjadi ibu kota RI. Dalam waktu sekejap, Yogyakarta jatuh dan dikuasai Belanda. Waktu itu, Presiden pertama Indonesia, Soekarno yang sedang mengendalikan pemerintahan terpaksa harus memilih jalan untuk menyelamatkan bangsa. Tidak ada pilihan lain waktu itu, Presiden Soekarno terpaksa mengasingkan diri ke Aceh. Setelah diamati waktu itu Biren salah satu daerah di Aceh dianggap sebagai lokasi paling aman. Soekarno berangkat ke Biren dengan menumpangi pesawat udara Dakota. Pesawat yang dikemudi oleh putra Aceh yaitu Teku Iskandar, mendarat dengan mulus di lapangan terbang sipil Cot Gapu pada Juni tahun 1948. Kedatangan rombongan Presiden disambut Gubernur Militer Aceh, Tengku Daud Beraeh, Panglima Divisi X, Kolonel Hussein Yusuf, para perwira militer Divisi X, alim ulama dan para tokoh masyarakat. Tidak ketinggalan anak-anak sekolah rakyat SR, juga ikut menyambut kedatangan Presiden sekaligus Panglima tertinggi militer itu. Malam harinya di lapangan terbang Cot Gapu diselenggarakan leasing, rapat akbar. Presiden Soekarno dengan ciri khasnya, berpidato berapi-api, membakar semangat juang rakyat Aceh di Keresidenan Biren yang membludak di lapangan terbang Cot Gapu. Masyarakat Aceh sangat bangga sekali dapat bertemu muka dan mendengar langsung pidato Presiden Soekarno tentang agresi Belanda tahun 1947 sampai tahun 1948 yang telah menguasai kembali Sumatera Timur, dikenal sebagai Sumatera Utara sekarang. Selama seminggu Presiden Soekarno berada di Aceh, aktivitas Republik dipusatkan di Biren. Beliau menginap dan mengendalikan pemerintahan RI di rumah kediaman Kolonel Hussein Yusuf Meligu Bupati Biren sekarang. Jelasnya, dalam keadaan darurat, Aceh pernah menjadi ibu kota RI ketiga, setelah jatuhnya Yogyakarta ke dalam kekuasaan Belanda. Sayangnya catatan sejarah ini hampir terlupa dan tidak pernah tersurat dalam catatan sejarah kemerdekaan Indonesia. Terselubung benar, tanpa diduga-duga ternyata pesawat pertama Indonesia merupakan hasil sumbangan dan jeripayah masyarakat Aceh. Pesawat Dakota RI-001 Selawah, begitulah sebutannya. Pesawat tersebut sekarang diabadikan di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Pesawat ini adalah cikal bakal berdirinya perusahaan penerbangan niaga pertama Indonesian Airways yang sekarang disebut Garuda Indonesia. Pesawat ini sangat besar jasanya dalam perjuangan awal pembentukan negara Indonesia. Masyarakat Aceh menyerahkan pesawat terbang Selawah pada 1948 kepada pemerintah RI untuk meneruskan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Sumbangan dari rakyat Aceh tersebut setara dengan 20 kg emas. Ketika keadaan sedang genting, Bung Karno berseru kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa dari Acehlah perjuangan diteruskan merebut setiap jengkal tanah yang diduduki Belanda. Biar negara ini tinggal selebar payung, perjuangan tetap diteruskan sampai penjajah angkat kaki dari bumi Indonesia. Untuk menggempur blokade Belanda, maka negara memerlukan sebuah pesawat terbang. Sudah beberapa wilayah di Sumatera Bung Karno singgahi, namun hanya masyarakat Acehlah yang memenuhi anjuran Bung Karno untuk menyumbangkan pesawat terbang. Jika dilihat dari segi fisik, pesawat Dakota RI-001 ini memiliki panjang badan 19,66 meter dan rentang sayap 28,96 meter. Bertenaga 2 mesin Pratt dan Whitney, berbobot 8.030 kg. Sementara kemampuan jelajahnya, dengan kecepatan maksimum 346 km per jam. Kehadiran Dakota RI-001 membuka jalur penerbangan Jawa-Sumatera, bahkan sampai ke luar negeri. Pada bulan November tahun 1948, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengadakan perjalanan keliling Sumatera dengan rute Maguwo Jambi Payakumbuh Kutaraja Payakumbuh Maguwo. Monumen Nasional, Monas, Jakarta dengan 38 kg emas yang dipajang di puncak tugu memiliki keindahan yang sangat merona. Ternyata di balik megahnya monumen tersebut 28 kg dari 38 kg emas di Monas merupakan sumbangan dari salah seorang saudagar Aceh yang pernah menjadi orang terkaya Indonesia. Beliau adalah Teku Markam. Tentu saja banyak bantuan-bantuan Teku Markam lainnya yang pantas dicatat dalam memajukan perekonomian Indonesia di zaman Soekarno, hingga menempatkan Markam dalam sebuah legenda. Mengingat peran yang gitu besar dalam percaturan bisnis dan perekonomian Indonesia, Teku Markam pernah disebut-sebut sebagai anggota kabinet bayangan pemerintahan Soekarno. Peran Markam menjadi runtuh seiring dengan berkuasanya pemerintahan rezim Presiden Soeharto berkuasa di Indonesia. Sungguh menyedihkan, akhirnya ia ditahan selama 8 tahun dengan tuduhan terlibat PKI. Harta kekayaannya diambil alih gitu saja oleh rezim Orba. Pernah mencoba bangkit sekeluar dari penjara,
Tapi tidak sempat bertahan lama. Tahun 1985 ia meninggal dunia. Aktivitas bisnisnya ditekan. Fasilitas Arun LNG telah menjadi kontributor penting untuk keseimbangan positif nasional alam Indonesia. Gas LNG perdagangan Arun, Lok Semawe, Nanggru Aceh Darussalam, telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional dan lokal selama lebih dari 3 dekade. Lain gas industri berbasis dikembangkan di sekitar Arun, termasuk 2 pabrik pupuk terkemuka dalam negeri, AAF ASEAN Aceh Fertilizer, dan Iskandar Muda. Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki tradisi panjang melawan pemerintah pusat Indonesia di Jakarta. Resistensi ini dimulai sebagai sebuah gerakan keagamaan, namun memperoleh nada yang berbeda sekali. Mobil Oil Indonesia, MOI, menemukan kekayaan besar minyak dan gas alam di Lok Semawe, Aceh Utara pada tahun 1971. Penemuan ini terinspirasi perkembangan Lok Semawe kawasan industri, ZILS, sebuah kantong yang ditujukan untuk minyak dan bahan bakar gas ekstraksi, LNG, alami untuk ekspor luar negeri. Sementara ZILS telah menguntungkan bagi MOI kini disebut Exxon Mobil Indonesia, dan kekuasaan broker di Jakarta, Aceh hanya mengalami efek samping yang berbahaya zona ini, degradasi lingkungan, dislokasi keluarga pribumi, arus masuk besar pekerja migran, dan gangguan dalam tradisional mereka mata pencaharian. Ini ketidakadilan menyebabkan munculnya gerakan Aceh Merdeka, GAM, depan separatis bertekad untuk melihat Aceh menjadi kesultanan mandiri dan kaya minyak. Exxon Mobil telah berusaha untuk menyajikan dirinya sebagai pemain netral dalam perang dilancarkan antara Jakarta dan pemberontak, mempertahankan pemisahan yang agak palsu antara bisnis dan politik. Strategi ini telah terbukti berhasil. Baru-baru ini, pemberontak Aceh secara khusus ditargetkan Exxon Mobil, suatu perkembangan yang telah memimpin perusahaan untuk menghentikan produksi LNG di ZILS sampai keamanan dikembalikan ke provinsi. Fasilitas Arun LNG telah menjadi kontributor penting untuk keseimbangan positif nasional alam Indonesia. Harapan dan kerinduan rakyat Aceh kian mendalam. Gitu besarnya jasa rakyat Aceh terhadap NKRI mulai sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan wakaf monumental rakyat Aceh yang dibalut dengan keikhlasan. Hal ini tentunya menjadi alasan mendasar bahwa Aceh wajar dikatakan sebagai daerah modal kemerdekaan Indonesia. Pasca konflik dan tsunami Aceh, hubungan Aceh dan Indonesia kian membaik setelah ditandatanganinya MOU Helsinki 2006 lalu. Namun demikian, ternyata masih banyak poin-poin kesepakatan perdamaian yang seakan dalam permainan RI, sehingga menunjukkan sikap belum ikhlasnya Indonesia dalam memperhatikan Aceh secara serius. Perlu dipahami oleh pemerintah Indonesia bahwa cinta yang ikhlas merupakan dambaan rakyat Aceh selama ini. Aceh yang aman, rakyat sejahtera.